Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam sebuah itikad baik, yaitu Forsemi, Forum Sinergi Ekonomi Umat Islam. Semoga majelis kita hari ini dan niat baik kita hari ini insyaallah bisa mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi umat. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sahabat sekalian, Bapak, Ibu, ayahanda, ibunda, rekan-rekan, para tokoh ormas, lembaga dan juga institusi Islam yang sangat-sangat kami hormati. Izinkan saya di sini mewakili JPMI dan juga penggagas dari Forsemi, Bapak kita Valentino Dinsi yang mengorganisasi acara ini untuk menyampaikan sedikit selayang pandang tentang makna dari keberadaan kita hari ini dan apa itu JPMI dan bagaimana perannya di dalam Forsemi dan bagaimana persepsi kita dalam membangun kebersamaan ini dan seterusnya. Sahabat sekalian, jadi begini, hampir semua kita di sini memiliki sudut pandang emosi dan sudut pandang visi yang sama. Jadi kita sebetulnya sudah memiliki titik kesepakatan yang sama, yaitu titik kesepakatan tentang bahwa ekonomi umat Islam ini perlu kita bangun. Di sini dulu titik kebersamaan. Jadi saya ingin mulai pada titik yang kita semua sama-sama inginkan dan kita semua sama-sama tekadkan, yaitu kita ingin ekonomi umat ini tumbuh. Berbicara tentang ekonomi dan berbagai macam definisinya terkadang membuat kita bingung gitu ya. Dan saya di sini memang lahir dari lapangan, entrepreneur lapangan, dan Randy sekarang aktif di industri busana muslim di Keke Busana. Jadi saya ingin mendefinisikan ekonomi umat ini dengan sederhana saja. Begini, setiap umat muslim itu belanja, itu yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi tidak semua umat muslim itu jualan, itu permasalahannya. Kita punya 250 juta orang Indonesia, anggaplah sekitar 90% itu umat Islam. Itu berarti angkanya tembus lebih hampir 225 juta orang. Jika bahkan lebih dari itu, kalau misalnya 10% dari 250 juta itu 25 juta, 90% 225 juta. Anggaplah 200 juta mudahnya menganggap umat Islam di Indonesia sekitar itu, 200 juta sampai 225 juta. Berarti ada 225 juta orang yang butuh pasta gigi setiap hari, butuh sabun setiap hari, butuh pakan setiap hari dan makan setiap hari. Dan kita tidak bisa menghindarkan orang belanja kebutuhan komoditis atau daily needs. Everyone need rice day by day. Setiap orang butuh beras hari demi hari. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menyediakan berasnya? Kemana market beras itu mengalir? Kemana energi uang itu mengalir? Ini adalah tantangan ekonomi umat. Jadi hari ini sebetulnya kita punya titik kesamaan yang sama, bahwa market share umat yang begitu besar ini kita harapkan kembali lagi ke pangkuan umat Islam. Karena 80% hampir ada satu brand dari luar negeri yang mengambil pangsa pasar, 78,7% di brand X dan sekitar 8,7% di brand B, ya. Brand X dan brand B. Jika kita total keduanya lebih dari sekitar 80%, itu dari perusahaan yang sama. Itu pasta gigi. Jadi sekitar 200 juta umat Islam di Indonesia ini memakai pasta gigi yang tidak mengalir ke kantong umat Islam. Begitu sederhana. Dan itu baru kita berbicara pasta gigi. Ketika kita berbicara sabun, berbicara sampo, berbicara hal-hal yang memang itu daily needs, kita hampir tidak berkuasa atas itu. Belum kita berbicara tambang. Saya tidak mau overlapping materinya. Belum kita berbicara tambang, berbicara mining. Nanti Ustadz kita, Ketua JPMI Pak Valentino Dinsi akan menjelaskan. Itu lebih dramatis lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa tantangannya lebih besar lagi. Di dunia pelatihan lebih lucu lagi. Saya pernah mengajarkan bisnis model generation di sebuah perusahaan. Waktu itu kontraknya di bawah 20 jutaan. Saya tidak sebut angka pastinya, tetapi beberapa sahabat ada yang bilang kami membayar konsultan luar negeri untuk menjelaskan hal yang sama dan kami tidak mengerti. Itu 1 miliar lebih. Ini perhatikan ya. Jadi dia bilang kami membayar konsultan asing untuk menjelaskan hal yang sama
dan kami tidak mengerti Mas Redi, dan kami harus membayar 1 miliar lebih. Jadi kadang-kadang kita juga punya permasalahan bukan sekedar di pemainnya, tapi juga marketnya gitu. Jadi kalau yang datang dari kawan sendiri harganya jadi murah, tapi tiba-tiba ketika yang datang itu adalah bangsa asing yang bahasanya makin tidak mengerti, makin tidak paham apa yang dibicarakan, makin mahal harganya. Gitu. Itu luar biasa yang terjadi di pasar kita. Nah, lalu kemudian bagaimana solusi menanggapi dengan hal ini? Maka dari itu JPMI sekarang punya satu credo bersama, satu slogan bersama, yaitu berjejaring, bertumbuh, dan berbagi. Jadi yang pertama kita harus berjejaring supaya kita kenal satu dengan yang lain. Istilahnya adalah connect, we know each other, kita tahu satu sama lain. Kita juga punya platform bersama untuk berhubungan satu sama lain. Kita jadi tahu bapak dan ibu punya apa dan seterusnya. Kemudian kita bertumbuh dan berbagi. Setelah bertumbuh, achieve bisnisnya, kemudian berbagi, serving. Dan Forsemi Bapak Ibu sekalian hari ini, Forsemi atau Forum Sinergi Ekonomi Umat Islam ini adalah salah satu bagian dari pelayanan JPMI. Makanya kami tidak menyebutnya JPMI Forum, kami juga tidak menyebutnya JPMI Activities, kami hanya mengorganisasi. Karena kami tahu bahwa ormas Islam itu banyak, lembaga itu banyak, jadi JPMI hanya ingin menjadi trigger saja. Dan kami menghadirkan Forsemi yang di dalamnya itu bisa siapapun, tidak harus bergabung dengan JPMI juga tidak apa, tapi diharapkan Forsemi ini bisa menjadi wadah bukti pelayanan JPMI kepada seluruh stakeholder umat Islam. Itu substansinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Begini ceritanya. Saya 2014 sudah aktif menjadi CEO Kekubusanan di Bogor. Saya di Bogor dari 2014. Di 2012-2011 saya sempat bertemu dengan salah seorang keluarga yang memiliki masjid Abu Bakar As-Siddiq di Cawang Otista, depan MTL Square. Syekh Fahmi, ya, salah satu motor pendirian layanan kesehatan gratis di Masjid Islam Sunda Kelapa di Jakarta Pusat. Lalu Syekh Fahmi itu ngomong kapan-kapan datang ke Bogor lihat-lihat rumah sakit Umi, tapi saya dapat informasinya kurang begitu jelas, jadi saya cuma tahu iya Ustaz dan seterusnya. Dan betapa kagetnya saya kemarin 2015 tengah itu saya ke rumah sakit Umi, rumah sakitnya bagus sekali, rumah sakit ibu dan anak Umi Bogor, rumah sakitnya bagus sekali. Dan setelah saya ketemu ngobrol, ada venue yang kosong, jadi ada ruang auditorium yang kosong. Lalu Pak Fahmi bilang begini sebagai direktur rumah sakit, kalau ada acara silakan pakai ini ada space kosong silakan Bapak pakai di sini. Dan banyak yang dikasih ke saya jadi malu. Lalu saya bilang, Pak, kami punya 400 baju anak kecil yang saya newborn. Jadi kalau ada anak lahir dapat baju keke. Ayo udah kita koordinasi dan seterusnya. Yang saya rasakan setelah tengah 2015 adalah ini masalah terbesar umat Islam. Kita tidak punya platform komunikasi. Saya satu kota dari 2014, tapi kita nggak tahu kalau teman kita punya rumah sakit, gitu loh. Kita nggak tahu teman kita punya toko batik 1,5 hektar di Cirebon. Kita nggak tahu ternyata ada saudara kita, Mas Adit yang tadi berbicara di sini, perusahaan keluarganya melakukan perusahaan keluarganya melakukan injeksi permodalan private equity 100 miliar ke perusahaan terigu, 40 miliar ke perusahaan ferry, dan beberapa mini hidro. Kita punya anak muda seperti ini, tapi kita tidak punya platform bersamanya. That's the problem. Jadi kita ini punya sumber daya dan kekuatan yang luar biasa. Saya punya industri besar di fashion muslim anak, ada yang punya rumah sakit anak, ada yang punya private equity, gitu kan. Dan private equity itu bagi hasil, Pak, ya. Jadi injeksinya bukan di kolom liabilities, tapi di kolom equity, di kolom harta. Jadi kita nanti berbagi dividen, luar biasa. Tetapi sekali lagi umat Islam ini tidak punya ruang platform bersama untuk berkomunikasi. Jadi permasalahan pertama adalah less communication platform. Kita kekurangan platform bersama. Maka dari itu Forsemi hadir Bapak Ibu sekalian, dan diniatkan ini insya Allah sebulan sekali. Saya berterima kasih sekali atas kehadiran ayah dan ibunda. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang konfirmasi ke kami Bapak Ibu sekalian hampir 350 orang, dan seat gedung ini 350. MPR mengingatkan kepada kami tidak boleh lebih, tidak boleh overload. Jadi ada sahabat lain mau datang, kita tolak-tolak. Dan ternyata yang konfirmasi ini dia harus tanggung dosa zolimnya, ini konfirmasi tapi tidak datang, ya.
Jadi kita nolak-nolak yang lain. Maka kita niatkan Forsemi ini tiap bulan, bukan JPMI. Ini pelayanan kami. Ini hidani kami untuk umat. Jadi kami berharap ormas Islam apapun struktur mazhab fikihnya demikian kelihatannya. Apapun bagaimanapun kepentingannya gitu. Saya rasa untuk masalah minaju, untuk masalah perut kita punya kepentingan yang sama. Untuk masalah ekonomi kita punya kepentingan yang sama. Jadi nanti November ini doakan saja kita lagi pitching lobby ke Dr. Ari Ginanjar untuk SQ. Di tahun depan Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Hairil Tanjung sudah bilang 100% jadi tuan rumah. Lalu RZI, Dompet Duafa, Republika juga bersedia jadi tuan rumah. Randy bersama Pak Valen dan juga kawan-kawan DPP JPM yang lain hanya berharap proses ini gak canggih-canggih. Yang penting kita ketemuan, itu saja. Yang penting kita ketemuan. Bahkan nanti Pak Valen yang menjelaskan, Pak Valen itu ingin di akhir Forsem itu ada pengumuman. Nahdlatul Ulama lagi punya acara bazar X hari ini. Muhammadiyah lagi punya bazar X hari ini. RZI lagi punya ini itu diumumkan. Dan juga nanti ada platform WhatsApp agar ormas Islam ini bisa berkomunikasi. Karena saya yakin dengan komunikasi itu dari hadis Rasulullah SAW yang nggak bisa kita tolak sebetulnya bahwa insya Allah silaturahim itu akan membuka rezeki. Saya pun di JPM udah seminggu dapat proyek training lagi, alhamdulillah. Apalagi bapak nanti di sini saling kenalan. Oh bisa jual sabun, kok tadi ada bapak konsultan, kok tadi ada bapak ini. Kita harapkan ini jadi platform bersama. Jadi ini yang harus kita pahami persepsinya secara bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bahwa sebulan sekali kita ketemuan ini adalah visi kita adalah menjadi platform komunikasi. Platform apa Bapak Ibu? Komunikasi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, selain platform komunikasi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa rumah sakit Islam Ibu dan Anak Umi di Bogor ini, saya cerita, itu luar biasa menurut saya, luar biasa. Mereka ada pengembangan bikin auditorium untuk sekitar 400 orang dan 300 orang lesehan. Dan Pak Fahmi itu ngomong, ini pakai aja gratis, gak usah mikir bayar-bayar. Kalau mau bayar ya mau tanggung listriknya boleh, kalau nanti acaranya berbayar. Ayo Randy tolong ramein. Coba kita lihat ini bahasanya. Tolong Randy, ayo ramein. Berapa banyak kita sewa gedung, kita harus spending jutaan rupiah. Itu gedungnya bagus di Bogor, di belakang BTM, Bogor Trade Mall. Rumah sakitnya juga bagus, 5.000 meter persegi. Dia bilang silahkan pakai. Dan kemudian ada sahabat-sahabat kita yang membangun banyak komunitas. Ada komunitas sukses mulia, ada komunitas muda berdaya, ada komunitas majelis taklim wirausaha yang juga butuh tempat. Tetapi karena tidak ada platform koordinasi ini, ya, sekali lagi Bapak Ibu, karena tidak ada platform koordinasi, hal ini tidak bisa kita koordinasi dengan baik. Anasir-anasir kebaikan dalam umat Islam ini tercerai-berai begitu saja. That's the problem gitu. Kita nggak tahu, oh ternyata bapak ini punya uang 100 miliar dan tidak digunakan, begitu di sana ya. Dan ternyata ada sahabat di sini punya bisnis atau punya proyek yang hanya butuh disuntik 1-2 miliar, dia bisa berjalan berputar. Tapi karena umat ini tidak punya structure platform untuk berkoordinasi, anasir-anasir kebaikan itu terlepas begitu saja. Ini adalah problem kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan atas kecanggihan berpikirnya Pak Valentino dibantu dengan kawan-kawannya. Saya harus mengakui karena motornya yang gedok-gedok adalah Pak Valentino. Pak Valentino membangun Forsemi ini diniatkan. Makanya waktu itu saya debat sederhananya gini, Pak Valentino apa enggak namanya JPM Forum? Pak Valentino enggak. JPM ini harus hadir untuk melayani. Boleh bukan untuk JPM itu. Kami hanya ingin melayani. Eksekusinya dan seterusnya kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika di sini ternyata alhamdulillah ada dealing, ada rumah nggak dipakai terus jadi bisnis, Bapak Ibu bisa bertemu, itu kebahagiaan kami tersendiri. Karena inilah yang terjadi di, kalau misalnya kita lihat ya, sebuah kelompok di dalam bangsa ini yang katanya menguasai ekonomi begitu dominan. Saya bukan rasis dan gimana-gimana enggak, tapi saya hanya berbicara bahwa hebatnya mereka adalah mereka punya platform komunikasi. Mereka setiap malam minggu makan di luar bersama keluarganya, ngomong. Anak mudanya main PlayStation bareng, habis itu ngomong tentang bisnis. Mereka punya platform, walaupun sambil main PlayStation
walaupun sambil main ini, main itu, tapi mereka punya platform, dan platform itu yang menguatkan. Dan ini yang kita nggak punya. Ini yang kita nggak punya. 1,5 tahun rumah sakit Umi itu saya nggak tahu, 1,5 tahun juga saya di situ juga saya nggak tahu. Tapi begitu kita ketemu, saya bisa ngasih baju 400 pieces, kemudian Umi bisa ngasih tempat, bisa ngasih ruangan dan seterusnya. Benefit ditukar dan it's okay. Maka beberapa bulan terakhir juga Reni berkunjung ke majalah Hidayatullah, lalu kalau misalnya nulis-nulis, ada anak muda bisa nulis upload ke hidayatullah.com, Reni kasih baju. Oh alhamdulillah Ren, apa yang Hidayatullah bisa kasih? Oh ternyata ada benefit yang bisa ditukar dan akhirnya berjalan. Dan ini yang harus dilakukan terus-menerus oleh umat Islam, yaitu platform koordinasi. Oh Bapak Ibu, platform koordinasi. Jadi yang pertama adalah komunikasi. Makanya kalau sudah duduk begini Bu, ya, memang ini duduknya nggak kayak seminar biasa rapat-rapat ada meja. Tapi harapan kami setelah keluar nanti ambil box ayam bakar Wong Solo, jangan pulang dulu, ngobrol sama Bapak lagi, Bapak namanya siapa, gitu, bisnisnya apa yang kamu bisa bantu Ibu, gitu, kenalan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa Bu, kalau mau for sale itu cetak kartu nama 300 biji kalau bisa. Ya, bikin kartu nama 4 box ya. Baru taruh nanti di meja depan registrasi, nggak apa-apa. Kami juga senang itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bagi kartu nama ke teman-teman 300. Modal dikit Bu, ya Pak. Bikin 3 box, bagi-bagi. Kalau bisa depannya nama, belakangnya bisnisnya. Kalau perlu kartu namanya 8 lipat gitu. Jadi ada 8 bisnis, ada 8 semuanya gitu. Jadi bisnisnya apa aja tinggal dibuka gitu kan. Karena we should communicate each other. Kita harus tahu apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak punya. Kita juga harus mengerti, kita juga harus mengkomunikasikan apa yang kita punya. Yang kedua adalah platform koordinasi. Kita harus berkoordinasi karena inilah yang lemah di kalangan umat Islam, kan? Kita punya banyak masjid. Masjid itu Bu, kalau kita survei mungkin asetnya triliunan rupiah, tapi hanya dipakai 5 waktu. Makanya saya sama kawan-kawan muda lagi mau bangun namanya Masjid University. Jadi masjid dipakai jadi kampus jam 9 sampai sore. Pengajarnya relawan, pesertanya juga anak-anak yang lulus SMA. Jadi kalau misalnya nggak sanggup kuliah, dia bisa kuliah di masjid. Dan ini sedang kita garap. Terus-menerus komunikasi ini dan koordinasi kita lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa fungsi forsemi ini selain komunikasi, koordinasi? Yaitu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita ingin membangun forsemi ini menjadi platform eksekusi. Dan di titik eksekusilah, di sini dibutuhkan JPMI. Ada yang kemudian bertanya kepada saya, Randy, apa bedanya JPMI dengan tangan di atas? Apa bedanya JPMI dengan komunitas sukses mulia? Komunitas misalnya entrepreneur X, entrepreneur B, dan seterusnya dan seterusnya. Yang membedakan Bapak Ibu sekalian, kita ingin menjadi agregator dari ekonomi umat, economic chamber. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, dan saya boleh cerita sedikit ya, sebetulnya dilarang cerita banyak tentang JPMI Bu, karena kami baru pengesahan registrasi di Desember dan pelantikan resminya di Februari, tetapi Pak Valentino Dinsi sudah dilantik dari April 2015. Kenapa eksekusi ini jadi penting? Karena setelah kita ngobrol-ngobrol, komunikasi-komunikasi saling menyapa satu sama lain, kemudian kita berkoordinasi, maka kita harus masuk dalam tahapan berikutnya, atau marhalah berikutnya, atau fase berikutnya itu eksekusi. Nah makanya di eksekusi ini kalau dilihat, saya juga terkejut, Pak Valentino Dinsi itu begitu ngobrol sama saya sebagai sekjen, tanggung jawab kami adalah merunning atau menjalankan 24 bidang. Ini gak bercanda. 24 bidang. Ibu sebut apa, insya Allah ada bidang yang mengeksekusinya. Mulai dari bidang koperasi, Mas Adit lembaga keuangan dan keuangan, ada bidang pelatihan, ada bidang agraris, ada bidang properti. Bapak Ibu sebut ruang ekonomi yang mana, itu JPM-nya ada ruang eksekusinya. Nah maka dari itu, di platform setelah di Forsemi sebulan itu, setiap bulan kita ketemu. Nah harapannya JPMI menjadi advokat, ya, agregator dan juga pembelanya ekonomi Islam untuk mendorong eksekusi ini bisa berjalan dengan baik. Ketika ada Bapak ada punya permasalahan di konstruksi atau ada kesempatan lahan misalnya memang tidak produktif, kita berharap JPMI bisa jadi partner untuk dibantu untuk mengeksekusi. Bukan JPMI mengeksekusi, tapi kami bisa bantu secara pemahaman. Oh ini harusnya begini. Bertemu dengan ini, hubungi ini, dan seterusnya sehingga sinergi itu bisa jalan. Ada produk-produk unggulan di daerah yang misalnya tidak berjalan dengan baik. Kami baru saja, saya juga kemarin baru bersilaturahim
dengan salah satu ketua bidang pemberdayaan ekonomi dan UKM, Bapak Sukris ya, di Wisma Antara. Beliau juga dari PNM Consultant dan memang semangatnya UKM. Nanti bisa dibantu dengan Pak Sukris untuk gimana caranya UKM di daerah-daerah bisa tumbuh dan seterusnya. Kita juga punya bidang legal, bidang hukum, yang nanti juga akan membantu mendampingi kawan-kawan untuk masalah legal. Mungkin bingung di masalah impor, mungkin bingung legal drafting di beberapa hal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi JPMI berperan kecil di belakang ketika memang membantu, dan ketika ternyata tidak membutuhkan JPMI dan bisa berjalan, alhamdulillah. Tapi kami ingin ini semua jadi konkret. Kalau bahasa orang-orang di lapangan jadi barang. Jadi Bapak Ibu, jadi barang. Kita ingin kita ketemuan itu kita memproduksi sebuah hasil. Kita ingin ketika kita bersilaturahim kita ingin menghasilkan sesuatu. Maka inilah konsep dari JPMI dan Forsemi. JPMI berjejaring, register, mendaftar, connect, dan kemudian terhubung. Doakan platform IT kami dalam beberapa bulan ke depan sudah beres sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan JPMI tinggal via website, dan kita sistem komunikasinya bisa digital biar cepat. Lalu kemudian bertumbuh, doakan juga JPMI seperti salah satu penanya tadi, kita bisa membuat sebuah roadmap dari pembinaan pengusaha muslim sehingga kita bisa upscaling dari orang yang punya produk dan bagus dikemas dengan baik, lalu kemudian bisnisnya diajarin dengan baik, finansial literasinya diberesin, accountingnya juga termasuk accountingnya tadi maksud saya diberesin, sehingga bisnisnya punya dashboard dan kemudian bisa tumbuh besar dan besar. Mudah-mudahan JPMI juga punya roadmap itu. Dan yang terakhir adalah berbagi melayani. Kita harapkan setiap anggota JPMI yang memang nanti sudah bertumbuh mampu melayani dan berbagi. Dan salah satu program berbaginya adalah Forsemi. Dan kita harapkan forum ini punya 3 platform utama. Yang pertama adalah platform komunikasi, yang kedua adalah platform koordinasi, yang ketiga adalah platform eksekusi bersama. Boleh Bapak Ibu diulangi Bapak Ibu biar ada yang dibawa pulang. Komunikasi, koordinasi, dan eksekusi. Itu jangan lupa Pak, yang ketiga yang penting. Jadi kita jangan marketing terus, closingnya enggak. Itu kan kita pegal sampai sekarang kan. Jadi kita harapkan kita bertemu berkomunikasi di sini, ya berkomunikasi, kita berkoordinasi, lalu kita kemudian mengeksekusi bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya buka saja sesi pertanyaan untuk satu penanya, 2 penanya. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Kalau tidak bisa saya jawab nanti saya hold dulu. Silakan Bapak Ibu. Mas Faruk boleh dibantu? Bapak yang pertama ya Pak. Dari situ boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi. Terima kasih Pak Randy tadi telah menyampaikan paparannya. Kemudian juga tadi Pak Adi juga saya akan menggabungkan yang tadi dengan yang tadi. Mungkin dalam pertanyaan ini nanti atau menyampaikan, mungkin saya aclok-aclokan ya, nggak apa-apa ya, kan tidak resmi di sini kan, tapi kita supaya lebih enak gitu kan, aclok-aclokan. Jadi saya ini dulunya dari PT KT Pacific Indonesia, pensiunan saya, Chevron di Riau di sana. Jadi ada sesuatu yang ingin sampaikan, mungkin agak panjang tapi untuk pelajaran bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan begini, tapi kesimpulan dulu ya. Kesimpulan ingin diadakan saya juga di sini, misalkan nanti ada BCA. Bank BCA itu Bank Cina Asia ya. Mungkin ada, kita bukan saingan, tapi juga kita juga punya padanan lah, Bank Muslim Indonesia khusus itu. Jadi pegawai-pegawai Muslim semua tuh bergabung di situ biar menjadikan satu bank betul-betul Indonesia Islam di situ. Kesimpulannya. Terus yang kedua tadi kita masalahnya komunikasi dan tidak ada bank ini, bukan bank uang tapi ini bank komunikasi adalah bank komunitas. Jadi harap dibikin juga bank komunitas ya. Dan yang yang mengelola bank komunitas itu jangan hanya ditunjuk-menunjuk, tapi betul-betul untuk kali ini mungkin digaji lah gitu. Profesional. Jadi memang dia untuk persiapan JPMI atau persiapan
porsinya untuk persiapan yang betul-betul dialokasikan untuk dia, apakah gajinya nanti dari iuran bersama atau dari pengusaha-pengusaha. Itu kesimpulannya di situ. Jadi kan sama gini, ada yang main film dulu baru namanya ini, ada yang namanya baru main film dulu. Saya kesimpulan dulu gitu ya. Nah, jadi acok-acokan saya katakan, kemana yang ingat. Jadi saya menginginkan, karena saya lihat berdasarkan historical dulu ada namanya ISMI. Ya, ISMI dulu sampai di mana gini-gini, gak ada pernah harus begini. Saya merasakan sesuatu ini, kata pernah di TV, merasakan berhutang budi kepada pesantren dan para pengusaha ini tidak pernah memberikan sesuatu. Nah, sampai pada itu ada wacana untuk memberikan katanya, tapi sampai sekarang saya lihat tidak ada. Nah, berdasarkan historical seperti itu, bagaimana mungkin ini JPMI ini juga jangan sampai seperti apa kedengarannya seperti itu sejarahnya aja, tapi betul-betul niatan yang baik ini akan menjadikan sesuatu yang potensial yang betul-betul bukan bisa menyaingi, saya nggak enak mengatakan menyaingi, bisa berdampingan, dia hebat, kita lebih hebat lagi gitu ya. Jadi saya contohnya makanya saya acok-acokan tadi, Rumah Sakit Immanuel di Bandung. Begitu saya masuk ke Rumah Sakit Immanuel di Bandung, orang di dalam pakai jilbab semuanya, boleh katakan yang datang ke situ. Orang Islam semua di sana, padahal apa di situ? Terus di dalamnya ada supermarket, ada segala macam. Jadi kita masuk ke dalam itu sangat nyaman di dalam itu. Ya, dengan sangat nyamannya akhirnya seperti ikan di dalam akuarium, keenakan di situ. Rumah sakit Islam yang lain kurang pengunjungnya. Rumah sakit Muhammadiyah juga mungkin kurang pengunjungan orang Islam. Sehingga rumah sakit yang itu lebih bagus daripada rumah sakit kita. Kenapa ini terjadi? Ada salah pengelolaan di situ. Itulah perlu mungkin nanti dibahas oleh JPMI supaya jangan sampai potensi muslim ini kita banyak di situ, tapi kenapa tidak itu? Saya akan contohkan lagi, semuanya banyak, tapi saya akan persingkat ya. Banyak sekali saya permasalahan. Kemudian di dalam satu prosedur itu jangan terlampau prosedural gitu ya. Tadi ada yang dikatakan bagaimana yang BPOM itu misalkan betul-betul diayomi kayak di luar negeri kan. Di luar negeri ada di sini industri semua itu diayomi sehingga dia perusahaan rumah itu menjadi perusahaan yang bisa go public ke keluar di situ. Jadi itu yang perlu diayomi. Satu contoh, saya ada satu contoh nih, satu di perusahaan waktu saya di Caltech di Chevron di sana, Pak Sandiaga Uno, bapaknya itu Pak sekawanan dengan Pak Uno itu, Pak Sandiaga itu anaknya Pak Uno kan, ya. Anaknya ya. Kemudian dia gini, pimpinan dulu Pak Harun Ar-Rasyid waktu di Chevron di Caltech. Wah itu bukan main, pokoknya protokoler semua, kalau masuk itu kayak apa aja nih masuk. Wah pokoknya gimana lah. Tetapi datang suatu saat namanya Pak Baihaqi Hakim yang dari Sumatera Barat. Dia pimpinannya orang yang bersahaja. Semua diubah, tidak seperti. Tapi ada baik dan buruknya memang. Yang dulu betul-betul ini, tetapi ya kayak tentara gimana gitu. Kalau Pak Baihaqi itu enak, jadi gitu dengan atasan duduk di mana saja. Kalau dulu staff asosiat di sini tuh dipisah-pisah. Ada layer-layernya gitu ya. Nah setelah Pak Baihaqi ini alhamdulillah. Nah mungkin di kita juga yang namanya pengusaha JPMI, mungkin saya alhamdulillah dengan Pak Valentino kelihatannya sudah merakyat gitu. Jadi enak kita ya. Tepuk tangan untuk Pak Valentino yang telah memberikan. Jadi bagaimanakah caranya supaya kita ini semua tuh jangan terlampau segan ketemu dia, segan akhirnya mau membuat sesuatu jadi susah. Nah, bagaimana caranya itu bisa disimpelkan? Ya, mungkin itu terlampau banyak ya. Itu saya cukupkan dalam saya di sini. Jadi ulang lagi, saya tegaskan lagi bagaimana caranya bikin bukan saingan tetapi padanan lebih baik daripada BCA. Yang kedua, bank komunitas itu harap direalisasikan. Terima kasih. Saya pesan lagi
tadi saya kan dari mana-mananya, tapi saya juga berusaha di bidang dari Bimantara. Satu Bimantara, yang kedua juga saya sempat di sini super jam dengan kopi greng namanya Dynamic Coffee. Jadi Bimantara tuh kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti perlu tanah atau apa di Bandung, saya dari Bimantara. Apa Bimantara tuh? Bisnis informatika, terus Bimantara, apalagi maklar dan perantara. Yang pertama tentang menggeser market dari bisnis yang dikelola oleh bukan umat Islam ke umat Islam. Jadi gini Pak, sebelum saya jadi CEO di Koko Busana, eksekutif profesional di Koko Busana, menjadi entrepreneurship di sana, saya sebetulnya basisnya adalah manajemen konsultan dan bisnis coach. Jadi gini Pak, kita tidak bisa memaksa pasar untuk memilih kita berdasarkan ideologi. Beli pasta gigi saya, ini pasta gigi Islam. Beberapa bisa, cuma beberapa yang berniat untuk mengakses itu yang pertama. Terkadang begitu produk kita landing ke pasar, harga kita lebih mahal. Lalu yang kedua, ini masalah availability. Mereka ada di setiap Indomaret dan Alfamart, ada di setiap kanal distribusi, hampir di seluruh sendi-sendi warga. Bahkan perjalanan yang cuma masuk 1,5 mobil, artinya 1,5 mobil itu, kalau satu mobil berpapasan harus mikir ke pekarakan harga gitu, supaya satu mobil bisa lewat. Itu Indomaret dan Alfamart ada. Dan ketika umat mau listing di sana atau kita mau display di rak di sana, kita harus masuk pada konsekuensi modal yang begitu teramat besar. Stok kita harus banyak, kita siap dibayar panjang dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian masalah rumah sakit juga begitu. Kita nggak bisa maksa. Ternyata kita nggak bisa maksa pasar. Karena pasar itu bergerak secara natural. Pasar itu akan memilih produk yang dengan harga affordable atau kadang-kadang harganya mungkin lebih mahal sedikit, tetapi punya value dan punya benefit, punya kualitas yang sangat baik. Jadi titik kuncinya adalah di kualitas. Dan kembali lagi, saya sebetulnya bukan duta rumah sakit Islam ibu dan anak Umi Bogor, bukan. Tapi karena Bapak tadi tentang rumah sakit, saya angkat lagi. Insya Allah kualitasnya Umi ini mirip sama kualitas rumah sakit yang banyak diharap oleh saudara-saudara kita di prison. Jadi menurut saya ini tentang kualitas Pak. Makanya jadi pertanyaannya gimana supaya kita bisa punya bank muslim sendiri, gimana supaya kita bisa punya rumah sakit sendiri yang umat Islam mau ke situ dan seterusnya. Gimana kalau kita bisa punya wahana kota sendiri, properti satu lahan yang kita mau sendiri? Jawabannya sederhana. Kita harus menghadirkan produk lebih baik daripada mereka. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, maka dari itu kita bukan harus boleh bertanggung jawab. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di JPM ini kita juga berpikir untuk upscaling, Pak. Upscaling. Dan saya harus bijak juga Pak begini. Oke, saya sebut saja ya, sebuah brand X yang hampir menyerang puluhan brand ya. Dia punya puluhan brand yang menghantam seluruh sendi-sendi kebutuhan kita sehari-hari. Dia lahir 1933 Pak. Sebelum Indonesia merdeka. Saya cerita saya di Koko Busana, ini pengalaman saya. Ini mohon maaf sekali. Jadi kita punya supplier gitu, yang sudah melayani kita dan dia sudah hadir dari tahun 1970. Pelan-pelan kita geser ke saudara sendiri. Ini biar gak terlalu keras bahasanya. Saya geser ke saudara sendiri, ya. Beli bahannya kita geser ke saudara sendiri. Saya pesan hitam yang datang abu-abu. Saya pesan merah yang datang merah muda. Saya bilang tanggal 5 yang datang tanggal 9. Saya butuh sampel bahannya sekarang. Nanti dan nantinya nggak begitu. Sedangkan saya dengan supplier yang lama ini, dan memang akhirnya kita tidak bisa milih karena memang tidak ada pilihan karena harganya yang luar biasa. Ketika saya di Sudirman di Senayan, jam 11 malam saya dan owner bilang kita butuh sampel bahan X, itu anak muda mereka datang pakai motor membawa sampel bahan. Itulah giatnya mereka. Makanya ada tadi Pak Ika nanya Mas Randy baru jam 4 pagi nyampe dari Cirebon, dia saya jam 4 pagi dari Cirebon dan sudah hadir di sini. Ini bukan masalah jihad gimana Pak, karena saya sebetulnya malu dengan saudara kita. Kenapa mereka lebih kampit? Kenapa mereka lebih unggul? Karena mereka kerja lebih keras, itu faktanya. Mereka kerja jam 11 malam ngantar sampel bahan. Sementara saudara sendiri ini bilang besok pagi ya, udah malam. Allah, saudara. Ini datang merah muda, kembaliin retur. Perasaan
Puluhan ribu yard, ratusan ribu yard kita pesan bahan itu kalau dibentangkan dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu hitung ke belanja bahan itu dari Aceh, kalau digerak itu sampai Nusa Tenggara Barat. Anda bisa bayangkan. Dan ini kita mau geser ke saudara sendiri yang tidak siap untuk berkompetisi. Dan itu problem kita sekarang. Maka dari itu saya minta sama mama angkat saya sebagai owner Keker Busana, bilang, "Mami izinin aku di JPMI, aku ingin berbuat, didorong." Oke, nggak apa-apa. Dan ini mimpi saya Bapak Ibu sekalian, untuk sama-sama kita upscaling. Kalau kita punya rumah sakit yang benar nih, jangan orang datang malah tambah sakit, kan gitu. Datang, rumah sakit, nah gitu, repot juga kita, gitu. Ruang tunggunya memang yang mapan, yang bagus, dan ini PR. Dan ini banyak sekali PR yang Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga kadang-kadang tentang market, Pak, tentang market juga. Mereka bisa seperti itu karena memang mereka dari segi market memang sudah siap. Begini Pak, saya lewat di sebuah ini supaya kita bisa tahu ya repositioning umat Islam. Nanti tim visual tolong diedit kalau rasanya kurang layak untuk disampaikan gitu ya. Di sebuah gereja di Bandung itu gue sekali ngadain sebuah acara di hari Minggu pagi. Itu jalan Pasupati itu penuh mobil 2 lapis. Dan mobilnya itu bukan mobil umat, Avanza Walsenia. Wa tawakkum alaih, dan yang kurang lebih dari itu enggak. Gitu. Tapi ini mobilnya bunyi gitu Pak. Lexus Alphard. Dan itu berderet 2 row di bawah Pasupati. Dan itulah kekuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mulai sejak lama itu aja Pak. Mereka itu waktu kita lagi tidur mereka lari. Jadi kunci percepatan umat Islam, makanya saya suka dengan kata akselerasi. Karena dalam fisika itu kalau kita yang ngejar orang dengan kecepatan 100 km per jam, kita hanya punya satu pilihan, yaitu berlari 200 km.